siang Bapak Ibu Saudara sekalian, jumpa kembali dengan saya dalam acara Siraman Rohani siang ini. Walaupun sekali lagi kita masih harus berhadapan muka secara online, tapi kita percaya Tuhan selalu akan menolong, menyertai dan memberkati hidup kita. Mari saya ajak kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan renungan pada siang hari ini. Kami berterima kasih karena sekali lagi Tuhan Kau menyatakan kasih-Mu pada kami, Kau menyediakan waktu buat kami pada siang hari ini untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berbicaralah pada kami Tuhan, baik kami yang mendengar maupun pada kami yang berbicara. Mari Tuhan, supaya Engkau menguatkan kami, meneguhkan kami, dan menolong kami melewati masa-masa yang secara manusia tidak pasti ini. Kami berdoa supaya Tuhan meneguhkan, menguatkan iman kami melalui firman-Mu pada siang hari ini. Ampuni segala dosa salah kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita akan terus melanjutkan kisah Elia ini. Kalau kita kemarin sudah melihat bagaimana Elia mengalahkan nabi-nabi Baal, kita akan melanjutkannya dengan membaca firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 41 sampai 46. Pasal 18 ayat 41 sampai 46 dari 1 Raja-Raja 18. Saya bacakan. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, "Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi dera hujan sudah kedengaran." Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, "Naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut." Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, "Tidak ada apa-apa." Kata Elia, "Pergilah sekali lagi." Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Lalu kata Elia, "Pergilah, katakan pada Ahab, pasang keretamu dan turunlah. Jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Israel. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Israel. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah situasi yang masih belum menentu dan tidak enak ini, kita belajar 3 hal pada siang hari ini dari Elia. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, adalah tetap beriman. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu Saudara ingat, di awal pasal 18 ayat 1 dikatakan bahwa Tuhan berfirman pada Elia, "Aku hendak menurunkan hujan ke muka bumi." Jadi Tuhan berjanji akan menurunkan hujan ke muka bumi. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai mau akhir pasal 18, hujan gak turun-turun. Bahkan setelah Elia menang terhadap nabi-nabi Baal, hujan pun tidak turun. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Elia mengalahkan nabi Baal itu, dia pun sampai menyiram korban itu dengan air, padahal pada waktu itu air langka. Tapi sampai kayak gitu pun, sampai segitu pun, hujan tidak turun. Tapi saudara, apakah Elia kemudian putus harap, putus asa dan kemudian kecewa sama Tuhan? Enggak. Tadi kita baca pasal ayat 41 mencatat bagaimana ini. Kita lihat ya. Pasal 41 bilang, "Kemudian berkatalah Elia pada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi dera hujan sudah kedengaran." Di tengah-tengah pemikiran, kapan Tuhan akan menepati janjinya? Kapan Tuhan akan menurunkan hujan? Bisa-bisanya Elia bilang sama Ahab, cepat makan dan minum, karena bunyi dera hujan sudah kedengaran. Pertanyaannya, apa benar ada dera hujan, bunyi sungai dera hujan, bunyi dera hujan? Ya enggak lah. Gimana mau ada dera hujan? Awan aja enggak ada. Enggak ada apa-apa. Gimana mungkin ada dera hujan? Tapi itulah yang namanya iman, Bapak Ibu Saudara sekalian. Iman itu mendahului bukti, mendahului apa yang dilihat oleh mata. Iman itu berkata, kalau Tuhan berjanji bertindak, Dia akan bertindak walaupun sampai sekarang belum kelihatan itu. Coba bayangin, di ayat-ayat selanjutnya, Elia masih menyuruh bujangnya untuk melihat ada awan atau enggak 7 kali. Dan enggak ada tanda-tanda sampai yang ke-7. Jadi kalau dipikir-pikir, buktinya apa yang dilihat oleh mata itu tidak sesuai dengan imannya. Tapi itulah yang namanya iman. Ini diperkuat lagi di ayat 44.
ayat 44 ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Coba ayat 44 bilang gini, ketika kemudian bujangnya ada lihat awan kecil, dia bilang, pergi katakan pada Ahab, pasang keretamu dan turun, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Baru ada awan kecil, tapi Elia sudah berani bilang, kasih tahu Ahab supaya cepat-cepat pergi, karena kalau enggak nanti kamu terhalang hujan. Apa sudah hujan? Belum. Jangankan hujan, mendung gerimis saja enggak. Jangankan gerimis, mendung aja enggak. Yang ada cuma awan sebesar telapak tangan. Tapi sekali lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah iman. Itulah iman. Ketika sekeliling kita seolah-olah tidak menunjukkan apa yang kita ingin, apa yang kita doakan sama Tuhan, apa yang kita imani sama Tuhan, tapi kita tetap beriman, itu menjadi kekuatan buat kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. So di tengah-tengah situasi sekarang lagi tidak enak seperti ini, yang rasanya kita bertanya-tanya, Tuhan kapan kau jawab doaku? Tuhan kapan ini akan berakhir? Tetap beriman juga, tetap beriman. Ingat kisah Sadrak, Mesah, Abednego, 3 orang ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika mereka disuruh nyembah patung Nebukadnezar, mereka nggak mau. Dan ketika mereka diancam mau dilempar ke dapur api, mereka tetap nggak mau. Ada 1-2 ayat di dalam Alkitab yang sungguh luar biasa menyatakan iman mereka. Daniel pasal 3 ayat 17-18 bilang gini, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, which is dia pasti sanggup, maka ia akan lepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuhan mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja Dewa Tuhanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan dirikan itu. Itulah iman, saudara. Ketika mereka diancam untuk dilempar ke dapur api yang menyala-nyala, mereka tetap setia, mereka tetap teguh, mereka percaya Tuhan yang sanggup menolong mereka. Apakah Tuhan sudah menolong? Belum. Bahkan sampai mereka dilempar ke dapur api, Tuhan belum menolong. Tapi itulah iman. Dan iman mereka dijawab oleh Tuhan. Ketika akhirnya mereka jatuh ke dalam dapur api, ternyata Tuhan beserta mereka. Tuhan melindungi mereka, bahkan Tuhan berjalan bersama dengan mereka. Sampai kemudian Nebukadnezar dan siapa tuh orang keempat yang berjalan bersama mereka, yang wajahnya seperti anak dewa itu. Itulah iman, Bapak Ibu Saudara. So di tengah situasi kayak ini, tetaplah beriman. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang ia lakukan adalah tetap berdoa dan menyembah. Tetap berdoa dan menyembah. Ayat 42 berkata begini, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Saudara-saudara, setelah kemenangan Elia terhadap orang nabi-nabi Baal, dia bisa saja seolah akan dengan pongahnya bilang sama langit, langit sekarang turunkan hujan, atau setidaknya sama seperti ketika dia doa sama Tuhan. Dia bisa bilang sama Tuhan, Tuhan sama seperti ketika Engkau turunkan api, sekarang Tuhan turunkan hujan, tunjukkan bahwa Engkau adalah Tuhan yang luar biasa, yang sanggup menurunkan hujan mengatasi kekiraan di Israel. Mungkin dia akan melakukan seperti itu. Tapi yang dilakukan oleh Elia tidak seperti itu. Yang dilakukan Elia, dia naik ke gunung Karmel, dia bersekutu kembali berdua sama Tuhan. Bukan hanya itu, dia menyembah. Di Alkitab mengatakan dia mukanya sampai ke tanah di antara kedua lututnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia lakukan penyembahan, dia terus berdoa, dia terus menyembah sama Tuhan. Karena dia tahu waktunya itu Tuhan yang nentuin, caranya itu Tuhan yang nentuin, bukan dia. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Seringkali dalam hidup ini kita itu pingin segala sesuatu berjalan sesuai dengan mau kita. Tapi ketika jawaban atas doa kita, ketika kita melihat Tuhan belum mengabulkan doa kita atau menyelesaikan masalah kita, ini yang Tuhan inginkan. Tetaplah datang kepadanya, tetaplah berdoa kepadanya, tetaplah bangun mesbahmu, tetaplah menyembah pada Tuhan, tetaplah meminta belas kasihannya, tetaplah bersekutu dengan Dia. Nantikan jalannya Tuhan, karena sesungguhnya jalan Tuhan itu, waktu Tuhan itu adalah sesuai dengan waktunya, dengan caranya. Seperti Elia,
dia tidak putus asa, karena dia yakin Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang ya dan amin. Makanya itu dia tetap berdoa, dia tetap menyembah, bukan hanya sekali, 7 kali. Bapak Ibu Saudara sekalian, karena dia tahu Tuhannya dia bukan Tuhan yang penipu, bukan Tuhan yang bohong, tapi Tuhan yang setia dan ya dan amin. Demikian juga dalam hidup kita. Sekali lagi, kalau kita belum melihat jawaban doa kita, jangan putus harap, jangan putus asa. Mari terus datang pada Tuhan. Seperti pelajaran beberapa waktu lalu, terus bangun mesbah doa kita, mesbah penyembahan kita, tetap masuk di dalam hadirat Tuhan, doa sama Tuhan. Percaya, ketika kita ketuk hati Tuhan, ketika kita ketuk pintu surga, pada waktunya pintu surga itu akan terbuka. Bapak Ibu Saudara, ingat perumpamaan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ada seorang janda yang meminta tolong sama satu hakim yang jahat, yang kejam. Dia minta tolong terus setiap hari datang ke hakim ini. Hakim ini pertamanya nggak mau, tapi lama-lama dia merasa terganggu dan akhirnya dia pikir, daripada di janda menyusahin aku terus, akhirnya aku kabulkan saja permintaannya. Dan dia kabulkan permintaan janda ini. Tuhan kita bukan hakim yang kejam, saudara. Tuhan kita bukan hakim yang tidak adil, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang penuh belas kasihan, Tuhan yang dengar akan seruan doa kita. Yang dia mau kita tetap datang padanya, minta tolong sama dia, menyembah dia dan tunggu waktunya. Itu yang kedua, tetap berdoa dan menyembah. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita berdoa dan kemudian kita terus memohon sama Tuhan, maka Tuhan akan jawab doa kita. Tuhan akan kabulkan doa kita. Tuhan akan bikin mujizat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Allah yang bekerja dengan cara dan waktunya sendiri. Coba kita baca kembali ayat yang ke-44. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, akhirnya setelah 7 kali bujangnya ini jalan pergi pulang ngelihat ada tanda apa ke arah laut dan tidak ada apa-apa. Akhirnya ada awan sebesar tangan kecil. Saudara, rasanya kecil sekali tandanya itu. Buat bujangnya Elia, hambanya Elia, itu mungkin mengecewakan. Wah, kok cuma segitu, mana bisa menurunkan hujan? Jangankan menurunkan hujan, ini awan cuma segitu, apa bisa jadi mendung? Apa bisa jadi hujan? Enggak lah. Maka ketika dia datang ke Elia, mungkin dia datang, wah, cuma ada awan sebesar telapak tangan. Saudara, ini yang kita perlu belajar dari Elia. Buat Elia, awan sebesar telapak tangan itu cukup, tidak mengecewakan buat dia. Dia nggak takut bahwa awan sekecil itu tadi tidak bisa bikin apa-apa. Secara manusia, awan sekecil ini kalau bikin hujan, mungkin cuma hujan rintik-rintik. Dan kemudian kalau dilihat, kemudian cuma hujan rintik-rintik dan setelah itu nggak hujan lagi, maka Ahab, Isabel, dan seluruh orang Israel akan mentertawakan Elia. Tapi Elia tidak khawatir. Elia tidak putus asa. Elia tetap percaya sama Tuhan, bahwa Tuhan sanggup bikin mujizat. Dan ini yang terjadi, yang luar biasa. Ayat 45. Ayat 45, lihat kata-katanya. Ya, karena Elia percaya bahwa Tuhannya adalah Tuhan yang luar biasa, makanya terjadi. Maka dalam sekejap mata, bayangkan saudara, selama 7 kali hambanya kesana sini nggak ada apa-apa, nah cuma lihat awan sebesar telapak tangan, tapi kemudian dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Imannya Elia dijawab sama Tuhan. Awan yang cuma sebesar telapak tangan tadi dalam sekejap mata menjadi mendung, dan bukan hanya mendung yang kelam, bukan hanya mendung yang kelam, mendung yang kelam, tapi kemudian ada awan badai, dan bukan itu, ada hujan yang sangat lebat. Amin, Bapak Ibu Saudara, haleluya. Allah kita itu Allah yang sangat luar biasa. Saya jadi teringat sebuah lagu yang lama. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah,
Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Allah kita itu Allah yang kayak gitu, saudara. Allah yang sangat di luar pengertian kita. Sesuatu yang kita nggak ngerti caranya dia, sesuatu yang kita nggak tahu waktunya dia, tapi ketika waktunya dia bertindak, dia akan lakukan. Dan apa yang dilakukan lebih luar biasa dari yang kita pikirkan. Coba bayangkan, saudara, setelah hujan lebat itu, kan Ahab jalan duluan naik kereta, tapi Tuhan bikin Elia mendahului Ahab. Tuhan bikin mujizat sehingga Elia seolah-olah bisa lari kayak the $6 million man, mendahului Ahab. Itu Allah kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. So, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita merasa doa kita sepertinya mentok di langit-langit rumah kita, ketika Tuhan kita tunggu-tunggu kelihatannya tidak menjawab doa kita, ketika kita terus masih berkutat dengan masalah hidup kita, apalagi tengah-tengah situasi yang sangat tidak enak saat ini, Tuhan pada saat ini mengajar kita 3 hal. Pertama, tetap beriman. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, tetap berdoa, menyembah sama Tuhan. Maka yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan bikin mujizat luar biasa dalam hidup kita. Saya jadi teringat kisah Daniel, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika dia dalam begitu masalah berat, karena orang-orang sekitarnya gak suka sama dia, dia toh tetap pulang ke rumahnya. Dan Alkitab mencatat, dia berdoa seperti biasa. Dia tetap menyembah Tuhan 3 kali sehari. Dan ketika dia tetap menunjukkan imannya, dia tetap berdoa berserah sama Tuhan. Tuhan bikin mujizat. Ketika Daniel dilempar ke gua singa, singa itu semalam-malaman gak nyentuh Daniel. Padahal singa itu kelaparan. Semalam-malaman singa itu mungkin hanya pandang-pandangan sama Daniel, gak ngapa-ngapain. Padahal Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kemudian Daniel diangkat dan orang-orang yang menuduh dia beserta keluarganya dibuang ke gua singa itu bahkan belum orang-orang yang nyampe ke dasar gua itu, singa itu sudah menerkam mereka dan makan mereka. Tapi Daniel diselamatkan Tuhan dengan luar biasa. Itulah Tuhan kita. Kalau kita tetap beriman, kita berdoa menyembah sama Dia, maka Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. So, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetaplah beriman yang pertama. Tetaplah berdoa dan menyembah sama Tuhan. Dan nantikan Tuhan mengerjakan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Saya akan mengajarkan sebuah doa buat saudara-saudara sekalian. Buat saudara sekalian yang belum pernah terima Tuhan Yesus dan mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Atau buat saudara-saudara sekalian yang selama ini sudah kenal Tuhan tapi kemudian jauh daripadanya dan ingin kembali. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari taruh tangan di dada dan berdoa bersama. Tuhan, mungkin kami sudah jauh dari Engkau. Mungkin saat ini kami banyak berdosa pada Engkau. Tuhan ampuni kami. Tuhan ampuni kami. Siang ini Tuhan, kami mengundang Engkau kembali masuk dalam hidup kami. Jadilah Tuhan kami. Jadilah Raja kami. Jadilah Juru Selamat kami, ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami perlu Engkau dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus. Buat saudara yang masih berkutat dengan masalah hidup, saya ingin berdoa pada siang ini buat saudara. Mari taruh tangan di dada, mari taruh imanmu pada Tuhan. Mari sembah Dia, doa Dia, berdoa kepadanya dan nantikan Dia bertindak. Tuhan, kami percaya Kau bertindak pada waktumu. Kau bertindak dengan caramu Tuhan. Dan Kau akan melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, tolong kami tetap beriman, tetap berdoa, dan tetap menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu semua Tuhan, yang khususnya sedang segenap permasalahan hidup mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Kiranya itu memberkati kita semua. Selamat siang, Tuhan memberkati. Amin.